مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasadaqanna walanakunanna minas sholihin. Shadaqallahul azim. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 75. Ahibail kiram fillah rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Salabah, yang mana Salabah itu termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salabah taat kepada Allah, Salabah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Salabah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, selalu sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Salabah setelah selesai sholat berjamaah dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Salabah, wahai Salabah, apa penyebab engkau setiap selesai sholat berjamaah engkau selalu pulang terburu-buru, selalu pulang tergesa-gesa, tidak melakukan zikir bersama? Salabah menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Salabah, ya Rasulullah, bukannya aku tidak mau zikir berjamaah bersama-sama melakukan zikir, dikarenakan saya hanya mempunyai sehelai baju yang saya pakai. Istri di rumah menunggu sambil bersembunyi, menunggu saya datang ke rumah, karena yang saya punya hanya satu helai pakaian yang saya pakai. Sehingga setelah sholat berjamaah saya terburu-buru pulang ke rumah, dikarenakan giliran memakai pakaian bersama istri saya. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita Salabah, hati Rasulullah tersentuh dengan cerita Salabah. Di kemudian hari Salabah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta doa supaya diberikan harta yang banyak, supaya diberikan kekayaan yang melimpah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada Salabah, wahai Salabah, apakah engkau di saat diberikan harta yang melimpah akan bisa membawa harta, akan mampu menyedekahkan itu harta? Apakah engkau akan meninggalkan ketaatan kepada Allah apabila setelah diberikan harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, ketika saya diberikan harta yang melimpah, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan melupakan orang-orang yang fakir dan miskin. Saya tidak akan meninggalkan sedekah. Saya pasti akan bersedekah kepada orang-orang yang hak menerima sedekah. Sampai 3 kali Salabah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keinginan, permohonan Salabah ingin menjadi kaya, ingin mempunyai harta yang melimpah, pada akhirnya diaminkan oleh Rasulullah. Saat diaminkan oleh Rasulullah, secara langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Salabah. 2 ekor kambing diberikan. Di kemudian hari semakin berkembang biak, semakin banyak kambingnya. Di saat Salabah diberikan kelimpahan harta, di saat Salabah diberikan kekayaan yang amat banyak, di saat Salabah diberikan kambing yang begitu banyak, yang tadinya sholat berjamaah pada akhirnya meninggalkan sholat berjamaah.
yang tadinya selalu datang ke masjid, pada akhirnya meninggalkan masjid. Yang tadinya taat kepada Allah, pada akhirnya maksiat kepada Allah. Yang tadinya bersyukur kepada Allah, pada akhirnya malah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mensyukuri nikmat, tapi malah kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dari sahabat yang lainnya. Sahabat yang lainnya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Salabah ternyata hartanya banyak, ternyata kambingnya banyak, hartanya melimpah, luar biasa kekayaannya." Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat, datangi Salabah, pinta zakatnya, pinta sedekahnya, pinta infaknya." Pada saat sahabat mendatangi Salabah untuk meminta sedekahnya, untuk diminta zakatnya, ternyata Salabah banyak berkelit, banyak alasan tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Sahabat datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ternyata Salabah tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan sedekah." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 75. Wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum, dan di antara mereka, man ahadallah, ada orang yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la in atana min fadlihi, jika diberi sebagian karunia dari Allah kepada kami, lana soddaqonna, kami akan bersedekah, walanakunanna minas solih, dan kami termasuk orang-orang yang solih. Tapi buktinya janji kepada Allah, janji kepada Rasulullah diingkari. Yang seharusnya mensyukuri nikmat dari Allah, malah kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Salabah dikembalikan kembali kepada asalnya, yaitu kefakiran. Nauzubillah summa nauzubillah. Apa hikmah dibalik kisah Salabah? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Apa yang namanya syukur? I'malu nikmati fito'ah, memanfaatkan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa hikmahnya dari kisah Salabah? Yaitu kita senantiasa harus mampu siap segera mengeluarkan zakat, segera mengeluarkan sedekah. Di luar sana banyak orang-orang yang fakir, di luar sana banyak orang-orang yang miskin, yang layak dan pantas menerima sedekah, yang layak dan pantas menerima zakat, karena sedekah dan zakat bukan keperluan Allah, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga yang harus kita ambil hikmah dari kisah Salabah, yaitu sekecil apapun harta yang dimiliki oleh kita, tetap harus kita syukuri. Sebesar apapun yang dimiliki oleh kita, semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan harta, nyawa yang dimiliki oleh kita, di saat Allah menginginkan untuk mengambilnya, pada hari itu, waktu itu pasti Allah akan mengambilnya. Yang selanjutnya, apa hikmah dari kisah cerita Salabah, yang mana mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun urusan kita, jangan sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.